Ya Misa, seperti biasa, Klinik Udara hadir menemani Anda setiap hari Jumat. Kali ini bersama RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pagi ini kita akan membahas seputar pelayanan prima oleh MPP. Nah, apa itu MPP? Kalau pemerintah kota punya mall pelayanan publik, kira-kira yang seperti apa? Sudah hadir di studio narasumber ada Bapak Joko Cahyono. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik, mungkin bisa dikenalkan juga siapa-siapa yang hadir di perjumpaan pagi ini. Ya, silakan. Ini hari ini pagi ini saya bersama teman-teman MPP dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Saya sendiri, Joko Cahyono, ada Mbak Mariana Sugita, sama Bu Puji Astuti dan Ibu Pauline Torok. Kita berempat pagi ini siap memberikan sosialisasi tentang MPP. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pernah juga sosialisasi di sini, jadi supaya lebih kenalkan lagi, kita berjumpa lagi ya. Tadi ditanyakan apa itu MPP. Jadi MPP itu kepanjangan dari manajer pelayanan pasien. Banyak istilah MPP ya, jangan sampai salah. Ini berbeda dengan mall pelayanan publik atau MPP yang lain. Jadi MPP itu adalah profesional di rumah sakit yang memberikan, yang berkoordinasi dalam memberikan pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Ini untuk pasien yang membutuhkan. Jadi MPP itu bukan PPA aktif, tapi bersama-sama dengan PPA aktif untuk memberikan pelayanan yang berfokus kepada pasien, atau istilahnya sekarang itu PCC, Patient Center Care. Untuk MPP sendiri memberikan pelayanan yang disebut manajemen pelayanan pasien. Jadi MPP itu manajer pelayanan pasien. Ya, betul. Jadi bentuk pelayanan di rumah sakit yang dilakukan oleh MPP meliputi pelayanan di rawat jalan dan pelayanan di rawat inap. Kalau pelayanan di rawat jalan ada beberapa yang kita berikan, mengatur arus pendaftaran pasien, memberikan edukasi dan informasi kepada pasien dan keluarga sesuai dengan kebutuhan, membantu melakukan proses screening di rawat jalan, membantu melayani, mengatasi komplain, dan melakukan komunikasi dengan pihak lain baik di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit guna memperlancar pelayanan kepada pasien. Selain rawat jalan juga rawat inap. Di rawat inap juga mengatur arus pasien ke rawat inap supaya lancar, melakukan cohorting, yaitu pengelompokan kasus agar masuk ke bagian atau ruangan yang sesuai. Terus melakukan pendaftaran UHC. Jadi pada pasien-pasien yang belum mempunyai BPJS Kesehatan, kita membantu mendaftarkan melalui program UHC. Terus membantu mengatasi komplain, berkomunikasi dengan pihak lain baik di luar rumah sakit atau di dalam rumah sakit guna memperlancar pelayanan kepada pasien dan keluarga. Terus menghubungkan dengan komunitas yang sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Jadi khususnya di Kota Probolinggo itu ada beberapa komunitas pasien dengan penyakit tertentu.
jadi kita bisa menghubungkan ke sana. Selain itu juga untuk kasus kecelakaan lalu lintas itu juga NPP juga membantu di sana dengan berkomunikasi dengan pihak luar seperti kepolisian atau jasa raja, karena semua kasus kecelakaan itu penjamin pertamanya adalah jasa raja. Itu prosesnya melalui ada laporan polisi sehingga kepolisian membuat surat keterangan kecelakaan yang nanti bisa diajukan sebagai penjaminan dari jasa raja. Ya. Sebentar Pak Joko, tadi kan dijelaskan berarti NPP sendiri di RSUD Dr. Muhammad Saleh sudah ada sejak tahun kapan ya? Kita sudah ada 2019. 2019. Sebelum COVID. Ya, sebelum COVID tuh jadi rumah sakit membentuk MPP. Ya. Jadi kita berlima ini kebetulan Pak Mujib lagi izin sakit, Mbak, jadi nggak bisa hadir di Suara Kota. Ya, mohon maaf. Kita doakan semoga lekas sembuh. Ya. Nah, terus tugasnya MPP seperti yang tadi dikemukakan Pak Joko tadi, kita juga melakukan koordinasi baik di internal rumah sakit sendiri maupun ke eksternal rumah sakit banyak. Jadi koordinasinya bisa ke lintas sektoral kayak ke kepolisian, jasa harja, BPJS tenaga kerja, ke mana lagi ya, ke sekolah ini bisa juga, ke perusahaan-perusahaan, ya, ke dinas sosial begitu. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membantu pelayanan pasien di rumah sakit. Gitu. Terus ruangannya ada di sebelah mana? Ruangannya di antara ruangan pasien tentunya. Kenapa Anda sudah memanfaatkan ini? Jadi ruangan ini, kita lebih senang ini Mbak daripada duduk di kantor. Kita biasanya keliling ke ruangan-ruangan ataupun ke poli membantu teman-teman di sana. Terus jika ada kendala teman-teman di ruangan bisa telepon kita seperti itu. Oh, saya pikir ada ruangan khusus yang pasien atau keluarga bisa mengakses gitu. Enggak ya, ternyata ya. Kita lebih mau menjemput bola. lebih menjemput bola, lebih aktif ke pasien biasanya. 5 personil nih. Iya. Terus apa lagi kemudahan-kemudahan itu yang bisa dimanfaatkan oleh pasien dan lain sebagainya. Tapi sudah banyak yang tahu ya. Dan ya banyak sih, banyak yang tahu. Memang kan dari akreditasi rumah sakit sendiri kan kita rumah sakit diwajibkan untuk ada MPP yang purna waktu ya, yang purna waktu. Jadi membentuk rumah sakit harus membentuk ada MPP supaya bisa pelayanan di rumah sakit bisa berjalan lancar. Itu Mbak. Ya. Jadi semoga Anda kalau ada keluhan segala macamnya bisa langsung mitra berkomunikasi oleh pihak MPP Manajer Pelayanan Pasien di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Silakan ada lagi narasumber yang lain, Bu Pauline, Bu Puji, bisa disampaikan. Ini kan pelayanan langsung ya. Kasus-kasus apa yang paling sering ditemui Bu di RSUD Dr. Muhammad Saleh? Ini yang biasanya ada kendala itu kasus-kasus kecelakaan ya. Ya, jadi kita fokusnya membahas kasus kecelakaan Mbak. Biasanya sering pasien itu datang takut untuk ke rumah sakit karena dengan posisi beliau yang patah tulang misalnya seperti itu ya, atau tidak sadar, nanti biayanya membengkak, terus saya dapat dari mana dana, terus saya harus bagaimana. Nah itu nanti biar dijelaskan sama Mbak Puji ya, terkait sama screeningnya nanti gimana, terus cara-caranya, alurnya juga bisa dijelaskan sama Mbak Puji nanti. Jadi nggak usah takut. Kalau memang sakit parah, ada kecelakaan, silakan. Itu jadi penerimaan atau penanganan yang pertama bagaimana kalau lakukan?
teknis ya. Ya, silakan. Bu Puji ya? Iya. Silakan Bu Puji. Kalau pasien-pasien KRL biasanya kan masuk ke UGD ya. Jadi kalau di UGD itu teman-teman kita kan NPP nggak standby di UGD 24 jam, tapi kita standby-nya itu via telepon, itu ada jadwalnya juga di NPP siapa yang berjaga pada waktu itu. Itu teman-teman customer service itu yang biasanya nelpon kita menanyakan ada pasien KRL gimana untuk pembayarannya. Kalau untuk kecelakaan lalu lintas, yang jelas yang pertama itu harus ada laporan polisi. Dari RSUD pun juga nanti akan mengisi di aplikasi TACS. Setelah laporan polisi nanti harus ke laporan ke Jasara Harja. Nah dari Jasara Harja itu nanti akan ada surat pernyataan. Ini ditanggung apa enggak, tergantung dari kasusnya. Misalkan pasien jatuh sendiri, itu biasanya dari Jasara Harja itu enggak menanggung gitu. Berarti kita harus mencarikan alternatif pembayaran kedua. Kalau pakai BPJS, berarti nanti bisa pakai BPJS-nya. Kalau dia ASN, berarti kita lihat dulu ini kecelakaan ya, kecelakaan di luar kerja apa di jam kerja. Kalau kecelakaan kerja itu berarti dia itu berangkat kerja, jam-jam berangkat kerja, waktu kerja atau pulangnya, itu nanti pembiayaannya bukan BPJS kesehatan lagi, pembiayaannya nanti kalau ASN pakai Kasten gitu. Terus lagi Bu? Kalau untuk pekerja umum, pekerja swasta itu kita lihat juga dia kalau kecelakaan di luar dia jam kerja pakai BPJS kesehatan. Tapi kalau kecelakaannya nanti di jam dia kerja nanti pembayarannya pakai BPJS TK gitu. Jadi harus laporan dari pihak rumah sakit, harus ada laporan, langsung laporan. Kalau BPJS TK ya Mbak ya, itu dari pihak keluarga atau pasien juga harus laporan ke perusahaannya. Itu ada jeda waktunya, ada jeda waktu kurang lebih 2 kali 24 jam harus segera laporan ke perusahaannya juga dan dari rumah sakit juga. Kalau misalkan dalam jangka waktu 2 kali 24 jam tidak laporan, maka pasien itu harus bayar dulu umum, nanti dirembeskan sendiri. Kalau misalkan Jasara Harja nggak ditanggung, kalau misalkan Jasara Harja ditanggung, ya pakai pembayaran pertama Jasara Harja. Tapi dari teman yang lain bisa menambah. Iya, iya. Jadi waktunya pun runut ya. Ini kecelakaannya di jam mana nih gitu ya? Iya. Itu berpengaruh pada Klaim. Oh gitu Mitra. Itu harus penting yang pertama ya. Iya. Kemarin kan juga ada ya. Apa Jadi kasusnya? bekerja, terus jemput anak sekolah. Ya maksud saya gitu dan maksudnya tapi di jam kantor. Iya. Di jam kantor. Iya, tapi terjadi Kecelakaan. Iya, bukan tugas kantor dan kecelakaan. Iya. Akhirnya nanti klaimnya ke tidak bisa ke BPJS Kesehatan atau Kaspen. Jadi penjamin yang lain. Mungkin ada asuransi lain. gitu ya. Iya. Jadi memang lain Bapak Ibu semuanya itu ada aturan-aturannya juga. Iya. Oke, mungkin bisa ditambahkan lagi. Jadi memang seperti tadi yang disampaikan Mitra, seperti kasus kecelakaan, komunikasi eksternal atau lintas sektor, salah satunya dengan pihak kepolisian dan Jasara Harja begitu ya. Lanjut ke informasi lainnya. Sehingga kan masyarakat ini mengetahui jangan sampai terjadi kecelakaan ya. Cuma maksudnya mengetahui teknisnya seperti itu, laporan kepolisian berarti dilakukan oleh pihak keluarga. Iya, betul. Tapi yang perlu diingat kan yang kita bicarakan alur administrasinya ya. Iya, alur administrasinya. Kalau pasiennya tentunya sudah sesuai prosedur. Nanti pasien datang pasti pasien dulu ya. Pasti kita tangani ya. Gitu ya? Iya. Jadi nggak nunggu administrasinya selesai dulu. Bener ya itu ya? Ya kayak gitu. Silakan kalau yang pernah mengalaminya gabung. Iya maksudnya gitu, jangan bingung-bingung yang kecelakaan sebelum lapor ini lapor itu gitu enggak. Jangan ini pokoknya jangan takut, pasti nanti kita layani pasiennya. Cuman memang keluarga harus partisipasi juga mengurus data-data kelengkapannya pasien ke kantor ini misalnya atau ke Jasara Harja, ke perusahaan. Jadi sama-sama jalan maksud kita seperti itu. Pasien diatasin dulu, jangan memikirkan administrasi. Tidak bisa benar diatasi dulu ya pasien. Iya, Yang pertama sekali itu adalah pasien.
Jadi Iya. kebutuhan pasien, pelayanan pasien itu nomor satu. Oke. Terus juga kemudian jangan ini Mbak, kalau laporan ke kepolisian usahakan jangan bohong ya. Sering-seringnya seperti itu. Kenapa Jadi, tuh kalau bohongnya biasanya? bilangnya kecelakaan lapornya waktu di kita di UGD seringnya seperti itu ya. Misalnya motor vs motor Ah. gitu. Aslinya? Aslinya sepeda motor dengan sepeda motor kecelakaannya. Tapi begitu laporan ke kepolisian Mobil. atau sampai jasa raja ternyata kecelakaan tunggal. Jatuh. Oh, jatuh sendiri kan beda memang tidak Iya. bisa ya. Iya, akhirnya nanti runtutannya ke klaim-klaim yang lain juga kita kesulitan. Seperti itu. Karena kalau kecelakaan tunggal nggak bisa dijamin BPJS kesehatan. Jasa raja. Kemudian harus berubah ke misal kalau pekerja harus ke Taspen, ASN ya harus ke Taspen. Taspen harus ada jadwal dinas ya, jadwal dinas seperti itu. Area mana? Di area mana? Kalau tidak Tidak searah. di area dia pulang atau berangkat kerja atau pas dinas tidak ada surat tugas gitu nggak dijamin juga. Jadi makanya maksudnya harus- begitu ya? Iya. Nah, korban juga takut. Wah, kalau saya nggak ngaku tabrakan, nggak bisa diklaim gitu kan ya? Iya, tetap. Akhirnya nggak bisa ya kalau yang Iya. kecelakaan tunggal tetap ya. Betul. Ya, ini suara Bu Puji belum terdengar. Bisa menambahkan informasi. Mbak Loli. Iya, kalau untuk Oh, Mbak Paulin. sorry. jasa harja itu juga ada limit biaya. Ya. Jadi makanya kita juga harus mengkaji untuk pembayaran keduanya apa. Seumpama biayanya melebihi dari yang dilimit oleh jasa harja akan ditanggungkan oleh pembiayaan yang kedua. Misalnya oleh BPJS, dia punya BPJS yang akan ditanggung oleh BPJS. Berapa limitnya kalau boleh dicontohkan? Jasa 20 20 juta. juta. Harusnya 20 juta. Jika ada operasi atau biaya rawat inapnya lebih dari 20 juta, maka biaya kedua adalah penjamin yang keduanya. Kalau ada sisa nanti bisa buat kontrolnya Mbak, Oh. buat rawat jalan. Kalau nggak sampai 20 juta. Ya, tapi jangan sampai ada berpikir bahwa dari jasa harja 20 juta, saya rawatnya hanya 5 juta, kemudian minta 15 juta. Nah, itu maksud saya gitu. Enggak ya? Nggak bisa. Itu bukan Bisa. nilai nominal yang akan Anda terima ya. Iya. Tapi klaimnya adalah perawatan. Iya. Ya, atau tindakan operasi. Iya, betul. Begitu yang perlu dipahami. Terus lanjut, apalagi yang mungkin perlu. Oh iya, tadi pengurusan sudah ya, penjaminnya juga sudah. Ternyata masih banyak juga yang ditemuin berita acara laporannya ke kepolisian Iya, ternyata nggak nggak asli. sesuai. Oh gitu, ternyata nanti ke belakangnya akan susah diurus, ternyata nggak bisa diklaim gitu. Nah, terus juga baru nanti jasa raja menerbitkan surat keterangan apakah pasien tersebut dijamin atau tidak gitu ya. Iya. Betul. Betul. Lama nggak itu waktunya? Udah. Enggak ya? Iya. Sehari bisa jadi Oh, kalau bisa. teman-teman diurusi ya. Dari jasa raja yang penting ada laporan Kepolisian. Cepat. Iya. Oh. Penting Biasanya ada yang- laporan ke kepolisian. Yang agak tersendat ini kan di Di laporan laporan kepolisian. kepolisian. Nah, kadang-kadang kan pasien itu atau keluarganya tidak segera melapor. Nah, Takut itu, mungkin ya. ya, itu biasanya akan tersendat di situ. takut. Takut ya masih proses. Iya. Biasanya juga ribet, harus ada barang bukti, Iya, harus ada makanya. saksi, Iya, kayak iya, gitu. iya. Itu yang biasanya membuat masyarakat takut seperti Jadi itu. kalau Jadi ya. terlambat ya barang buktinya sudah kan sudah dibawa pulang semua. Nah, yang kecelakaan juga sudah pulang semua. saksi, Saksinya juga saksi sudah nggak ada. itu yang sulit. akhirnya kan lama pengurusan. Ya, Tapi kalau ada jangka waktunya Iya. juga untuk pengurusan itu. berapa lama tuh? Tiga kali 24 jam, tidak dihitung kalau hari libur itu nggak dihitung. Jadi hari aktif. Oh, hari kerja. Iya. Iya. kerja. Cuman hari kerja. Jadi kalau Kejadiannya Jumat masih bisa hari bisa Selasa. hari Senin, sampai Selasa. Senin Selasa bisa. Jadi Sabtu Minggu kan. ya kan tutup ya. Iya. Iya. Jadi kalau yang pihak swasta atau masyarakat umum kan untuk misalkan melapornya ke perusahaan ya, Iya. waktunya 2 kali 24 jam. Kemudian kalau pengurusan laporan Jasa jasa raja. raja. ke jasa raja 3 kali 24 jam maka Iya. waktu libur tidak dihitung. Begitu. Iya. Mungkin ada yang pernah mengalaminya atau
kesusahan belum dapat info. Oh, Pak Lapendas tadi mengetik-ngetik, bisa dicoba. Kalau disimak boleh ya. Terus berarti tadi sudah dijelaskan kenapa beralih dari BPJS tenaga kerja atau Taspen gitu kan? Iya. Karena itu tadi kasus-kasusnya berarti ya, Bapak Ibu. Ya berbeda jadi Mbak. Jadi di awal memang kronologisnya kita harus jelas, terus pekerjaan juga harus jelas itu supaya kita tahu nanti ini arahnya kemana. Karena mengurus BPJS sama mengurus penjamin yang kedua ini kita biasanya bersamaan, jadi tidak hanya ngurus jasa harja aja gitu ya. Nanti terus kemudian jasanya tidak bisa terus baru BPJS enggak. Jadi kita langsung bersamaan. Begitu BPJS jasa harja tidak ditanggung, penjamin kedua harus sudah jelas dan sudah bisa diklaimkan gitu. Jadi pasien juga tidak bingung juga. Klaimnya juga cepat ya untuk Iya, pengurusan memang harus cepat gitu. Makanya ada MPP seperti itu gunanya. Jadi apa jargonnya? Tadi jargonnya apa ya? Pelanggan prima. Iya, Iya kan benar ya? nggak boleh takut ini. Ya, Takut. nggak boleh takut yang Iya. kita bantu. Iya. Jangan takut masuk rumah sakit, nanti kita bantu. Iya. Takut juga ya Mas. Terus tadi persyaratan yang digunakan penjamin ke PT Taspen banyak juga ya, bisa dijelaskan mungkin? Iya, banyak. Semoga dibantu juga oleh pihak Taspen. Iya, persyaratan yang digunakan untuk pengajuan penjamin ke PT Taspen itu ada asli surat keterangan kronologi kejadian dari pimpinan instansi, kemudian salinan SK gaji berkala atau golongan terakhir mengetahui instansi, salinan absensi kehadiran pada hari kejadian mengetahui instansi juga, kemudian ada salinan surat tugas pada hari kejadian, salinan surat keterangan kecelakaan dari kepolisian, salinan surat keterangan jasara harja dijamin atau tidak dijamin, kemudian foto lokasi kejadian, foto kondisi cedera. Itu yang untuk pengajuan penjamin ke PT Taspen. Untuk Taspen. Iya. Jadi insya Allah dimudahkan sama Taspen juga ya. Kita Iya. juga sih. Dilihat dulu. Iya. Soalnya takutnya kan dia di jam kerja pergi tapi enggak Iya, itu tadi ya. jalur tempatnya biasanya itu Di luar radius Di kerja. luar. Soalnya harus ada foto tempatnya dia kecelakaan di mana itu. Oh, harus itu ada. juga? Iya. Makanya kronologinya harus sesuai. Lengkap ya. Iya. Itu siapa yang nanti motoin ya waktu kecelakaan kan? Biasanya iya. Ada orang gitu kan? Iya. Ya, biasanya bisa dari petugas ambulan 112 Oh, ya oke, kan oke. yang menjemput kan, menjemput korban. Bisa juga minta dari kepolisian gitu bisa. Iya. Iya. Kan saya mikir kalau yang kecelakaan mana mikir Iya, gitu benar. baru-baru ya. Benar. Terus juga masih takut lah ya. Kan nggak mungkin berpikir untuk Iya. foto Masa ya. kan biasanya udah shock banget. Iya. Nah, terus itu tadi ASN, Iya. pekerja swasta masyarakat umum. Nah, untuk status yang P3K kan juga ya ada ya? Iya, iya. Itu betul. seperti apa Bu? Koordinasi, terus teknisnya seperti apa? Apakah sama atau mungkin ada sedikit perbedaan? Kalau untuk P3K itu memang agak beda ya. Iya. Jadi peserta pegawai P3K itu ternyata tidak semuanya ikut Taspen. Jadi ada juga yang tidak. Jadi kita harus memastikan dulu ini pasien P3K ini Taspen atau tidak. Kita tanyakan ke instansinya. Jadi koordinasi lagi ke instansi terkait tempat pasien ini bekerja. Jadi kalau sudah ada kepastian, oh ini benar ikut Taspen, nah kita harus membantu mengurus Taspennya. Gitu. Kalau misalnya tidak ada, ya kita sesuaikan penjaminan yang sesuai apa. Jadi tidak sampai salah. Karena kalau salah kan tidak bisa terjadi. Gitu ya. Jadi P3K juga, ya sekali lagi kita nggak mengharapkan Iya, apa-apa ya. betul. Itu dilihat dulu, dicek dulu mitra dengan pihak BKPSDM apakah Anda terdaftar sebagai anggota Taspen atau tidak. Iya. Kalau tidak ya mungkin untuk penjamin lainnya gitu ya. Iya, mungkin ada asuransi lain ini bisa digunakan. Ya, itu. Saya coba baca yang gabung
Mbak Lapendas, assalamualaikum. Selamat pagi dari rumah sakit. Mau tanya, kalau ada pekerja pabrik terjadi kecelakaan di pabrik, ada buruh pekerja punya kartu BPJS, apa itu tidak berlaku? Tolong bisa dijelaskan karena ini bayar sendiri. Dia pekerja dipotong gaji, mau lapor takut dipecat. Maaf ini orang desa awam. Silakan Iya, bisa iya, direspon. iya. Ya kan benar ya? Boleh ya bantu informasi ya, Iya, jangan iya, fokus boleh, langkah iya. lantas silakan. Buruh pabrik apa tadi Mbak? Kecelakaannya di Kecelakaannya Di pabrik. Oh kecelakaannya di Ah, pabrik. baru pekerja pabrik tapi punya kartu BPJS. Iya, 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 Kan itu iya, dipotong tiap Tuh. bulan gajinya. Oke. Iya. Mau lapor takut dipecat kalau ini. Silakan. Gimana kalau buruh pabrik yang mengalami kecelakaan di dalam pabrik ya kan ya Mas? Ya bisa jadi. Sering, Banyak kasusnya kan. Iya. Sering banyak. Buruh pabrik mengalami kecelakaan kerja di pabrik, bukan di jalan raya ya. Bukan, Mbak, bukan, ya. ini kecelakaan Kalau kerja. di dalam pabrik berarti nanti pakai BPJS-TK bila pekerja itu sudah terdaftar di BPJS-TK. Soalnya kadang-kadang ada beberapa pabrik ya, perusahaan itu yang ada pegawai lepas gitu, jadi dia tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS-TK gitu. Jadi pembayarannya nanti bisa pakai BPJS Kesehatan, tapi dengan syarat untuk next berikutnya itu harus mengurusi BPJS-TK. Masih ada apa satu kali kita Iya. gitu. Iya ini juga itu pertanyaannya. Kan itu dipotong gaji tiap bulan, yang salah dari rumah sakit apa pabrik mau lapor atau begitu? Oh gitu, maksudnya yang lepas juga ditanyain dulu nih apa Iya. dikatakan BPJS nanti Iya. aja sama perusahaan gitu ya? Iya. Biasanya cuma bawa KTP, gak KTP ya, cek NIK sudah ketahuan pasien ini punya BPJS Tenaga apa, kerja. BPSTK atau apa, ketahuan kok. Kita cek NIK gitu. Baik. Berikutnya ada yang tanya, izin bertanya, foto tempat kejadian itu yang dimaksud apa? Apakah foto ada korbannya atau seperti apa? Atau foto TKP-nya Lokasi aja? kejadian. Iya. Kalau fotonya ini di IG-nya rumah sakit juga ada yang tanya dari Pak Agus Wijaya. Ini foto tempat kejadian itu apakah yang dimaksud itu foto selfie? Ya. Iya. Jadi ya tadi itu sempat diomongkan juga. Jadi bukan foto selfie karena kan tidak mungkin pasien korban kecelakaan terus tiba-tiba selfie gitu kan, tidak mungkin. Biasanya rumah sakit mendapatkan foto itu bisa jadi ambulans 112, bisa jadi dari saksi mata yang ada di sekitar situ, bisa jadi juga dari polisi, ke kepolisian. Jadi kita minta ke pihak lain yang ada di lokasi kejadian itu ya. Yang dimaksud adalah ya pada saat korban itu mengalami kecelakaan, terus di tempat kejadian itu kita foto, terus alamatnya nanti disesuaikan tempat kejadiannya di mana. Itu nanti kita menulis kronologis. Itu ya tadi Iya. berkaitan dengan Berkaitan. kronologi Jadi kejadian. kronologisnya tetap harus runtut. Oh, oke. Tuh, di mana, terus alamatnya kejadiannya di mana, jam berapa, menggunakan helm atau tidak, membawa STNK gitu. Nah, Semuanya kalau ditanya. tidak berpengaruh ternyata pada grup. Nanti terserah dari pihak jasa Jasa raja. raja. Iya, tergantung dari jasa raja dan dari kepolisian. Itu tergantung Iya. Anda melanggar kayak gitu ternyata Iya, ya? betul. Aduh, jadi ini benar-benar kompleks mitra, Iya. kompleks juga itu ya. Iya. Baik, terus ada nggak pernah kejadian nggak ada fotonya, nggak ada saksinya, atau yang membawa korban itu nggak moto, ada nggak kayak gitu kasusnya? Pernah ada sempat kejadian seperti itu, terus pasiennya kebetulan kondisinya tidak sadar ya, dibawa ke rumah sakit. Jadi keluarga tetap kita minta lapor untuk ke kepolisian. Nanti kepolisian juga membantu kok, tidak serta merta nggak bisa kita buatkan, tidak seperti itu. Jadi tetap sama kepolisian dibantu untuk mendapatkan laporan ke kepolisian. Tuh kalau memang kasusnya kasus kecelakaan lalu lintas. Tapi juga korbannya harus dicek kronologinya apakah Anda melanggar. Iya, Ya kan? betul. Saya kira ini Iya. sebagian juga Iya. Itu nanti waktu di laporan Laporan polisinya ya. polisi. Iya. Pertimbangan juga ya Bu ya. Jadi pertimbangannya Siapa dari
langsung ya mitra, Anda tidak Iya. perlu khawatir, tidak usah bingung-bingung nanti UGD, nggak usah mikirin gimana administrasinya ribet gini enggak ya. Nggak usah Pertolongan ribet, nggak usah pertama mikir. langsung pada korban dulu. Biar kita yang mikir aja. Oh, iya. Jadi memang keahlian khusus berarti ya dia. Iya. Bisa diceritakan mungkin kasus apa yang agak sedikit rumit rupa-rupanya penanganannya, baik secara tertib administrasinya atau kasusnya itu sendiri sehingga tidak bisa diklaim dan lain sebagainya. Ada nggak kayak gitu? Kemudian Pak. Pengalaman Pak sejauh ini bisa menjadi pelajaran untuk kita juga. Jadi yang termasuk sulit salah satu seperti yang tadi disampaikan. Jadi ada pasien sedang posisi bekerja, keluar bukan dalam rangka bekerja, jadi menjemput anak. Nah itu kita memang agak kesulitan juga, karena di situ harus laporannya betul-betul detail. Jadi BPJS Taspen ini tidak memberikan jaminan karena ini bukan dalam rangka bekerja, meskipun jamnya adalah jam kerja. Sedangkan BPJS juga kan harus ada memastikan dulu bahwa ini betul-betul tidak dalam rangka bekerja. Nah, ini memastikan ini yang perlu waktu dan perlu data. Jadi agak sulit ya seperti ini. Nah, ada lagi juga untuk kasus-kasus pasien misalnya yang tidak membawa identitas dan Banyak kan itu? iya, tidak membawa identitas dan tidak ada keluarga. Nah ini kita kesulitan juga. Gimana itu solusinya? Solusinya kalau memang beberapa waktu sudah benar-benar tidak ada keluarga, identitas tidak diketahui, kita akan berkoordinasi dengan kantor catatan sipil atau dinsos. Kalau memang dipandang ini pasien terlantar atau UDGJ yang berjalan di jalan-jalan, kita berkoordinasi dengan dinas sosial. Nanti dari dinas sosial juga akan berkoordinasi dengan kantor catatan sipil untuk melakukan rekam biometrik biasanya. Jadi dilihat dari mata pasien direkam, nanti akan muncul identitas pasiennya di sana. Tapi itu butuh waktu juga, dan banyak koordinasi. Jadi nanti dilakukan di rumah sakit. Nah, baru setelah ketahuan ini identitas ada, alamatnya di mana, baru kita bisa melakukan tindak lanjut. Nah, seperti itu. Ada lagi? Iya, ini menyambung kasus yang sulit gitu ya, menyambung kasus yang sulit. Untuk kasus-kasus kecelakaan karena dibegal. Nah, itu juga sering terjadi ya, sering di rumah sakit sering terjadi. Ini juga ada pertanyaan dari Bapak Abu Zulfi. Nah, untuk kasus-kasus begal yang kecelakaan karena dibegal itu kasusnya bagaimana? Tetap nanti pasien dibawa ke rumah sakit, nanti pasiennya kita layani, dan untuk kasus begal ini memang tidak bisa terklaimkan dengan BPJS Kesehatan, tidak bisa juga terklaimkan dengan BPJS yang lain, ketenaga kerjaan. Jadi ini kita butuh koordinasi lagi dengan dinas kesehatan Kota Probolinggo. Kalau warga kota ya Mbak ya, kalau warga kabupaten biasanya tidak bisa ditanggung dengan penjaminan yang lain. Jadi yang untuk warga kota ini kita laporkan kasus ini ke dinas kesehatan, nanti bisa kita klaimkan dengan menggunakan SKTM, Surat keterangan. iya, tidak mampu. Itu kalau warga kabupaten biasanya dari pihak Dinkes kabupaten menyarankan agar pasien ini dialih rawatkan ke rumah sakit umum kabupaten seperti itu. Wah, itu mesti dipilih gitu ya? Iya. Kalau kondisinya ini ya baik, Mbak. Iya, iya, Gitu. iya. Kalau nggak Fokuskan baik ya. ya sudah kita rawat dulu di rumah sakit gitu. Tadi ternyata juga banyak yang korban tabrak lari tanpa Iya. identitas dan lain Betul. sebagainya ya. Kalau di Betul. situ koordinasinya juga dengan pihak dinas sosial mitra, Dispenduk Capil, kemudian juga dengan dinas dan lain sebagainya. Jadi memang panjang ya proses. Mau menambahkan Silakan, banyak yang harus ditambahkan. mau menambahkan juga Mbak, ini untuk surat pernyataan dari Taspen. Jadi kenapa harus cepat-cepat ngurusi surat pernyataan dari Taspen selagi pasien juga ngurusi LP sama jasa raja, karena
jika pasien sebelum pulang sudah ada surat pernyataan dari Taspen, itu maka nanti pulangnya itu nggak perlu membayar. Tapi ternyata kalau misalkan pasien sudah waktunya pulang, surat pernyataan nggak diurus-urus ke Taspen, akhirnya pasien pulang harus menaruh uang jaminan dulu ke rumah sakit. Gitu Mbak. Nanti kalau sudah ada surat pernyataan dari Taspen, baru uangnya akan dikembalikan oleh pihak rumah sakit. Jadi kenapa harus cepet-cepet keluarga mengurusi ke Taspen, itu alasannya. Salah satunya. Tapi sekali lagi bahwasannya yang akan kembali itu bukan dalam bentuk uang tunai gitu ya. Sesuai dengan yang Ayo. dikeluarkan. Sesuai dengan yang Keluarkan rumah sakit. dikeluarkan rumah sakit. Ya, bilingnya rumah sakit Iya kan, Iya. tagihan Jadi pembiayaan. ya betul. Bukan masyarakat nanti mikirnya Nerima uang. dapat Enggak. 20 juta. Perawatan saya aja sisa begitu. Itu Enggak, enggak nanti enggak. ya. Kalau sisa pun Enggak. untuk perawatan yang begitu. Iya. Oke, keren. Wah, tidak terasa kita berada di menit-menit terakhir perjumpaan. Mungkin bisa disampaikan lagi sudah mencapai mana pelayanan prima ini, Ci? Prestasi apa yang sudah di... Iya kan, bisa kan? Mungkin bisa menambahkan ini Mbak ya. Jadi selain mengurusi pasien kecelakaan, NPP itu juga sebenarnya banyak. Banyak ya. Kita punya 15 screening yang mulai dari usia, pasien dengan kognitif rendah itu tingkat pendidikannya rendah, kurang pemahaman tentang penyakitnya, masalah bahasa, bila ada masalah di situ NPP juga masuk. Pasien-pasien dengan resiko tinggi, pasien yang potensial komplain tinggi juga termasuk pasien asuhan dari NPP. Misalkan pasien komplain tinggi mengenai apa? Pembiayaan, alur pelayanan, sarana prasarana, terus pelayanan medis atau pelayanan keperawatan, atau pasien pejabat, hewan, atau pasien dari keluarga rumah sakit sendiri yang potensial komplain tinggi itu juga termasuk dari bagian dari pelayanan NPP. Terus kasus-kasus penyakit mulai dari akut, kronis, kompleks, sama terminal juga. Gimana sana? Silakan. Banyak. Nggak cuma kecelakaan aja loh. Iya, ya makanya nanti dikira fokusnya hanya Iya, kecelakaan lintas. enggak. Jadi memang banyak banget tugasnya MPP. Nanti ya kapan-kapan kita sambung ini khusus yang untuk kasus iya, fokusnya kecelakaan, fokusnya karena memang akhir-akhir ini banyak kasus-kasus kecelakaan itu yang pasiennya minta pulang gitu loh. Karena? Minta pulang paksa karena takut membayar, takut ngurusnya ribet gitu. Nah, ini kita edukasi di sini. Padahal nggak ribet ya, Ren? Jadi bantuin. Enggak, kita bantuin gitu. Cuman ya Mas NPP ada di situ. Iya. Kayak kenalan-kenalan dulu sama pesanan. Iya. Silakan Bu tambahannya sebelum closing statement di perjumpaan. Tadi juga sudah ya, ada lagi pasien-pasien dengan riwayat kayak gangguan mental, kayak ODGJ kayak gitu tuh, upaya bunuh diri, isu sosial, narapidana, kasus yang sering masuk, sering UGD. Misalnya kemarin sudah ngelamar, 2 hari lagi masuk, itu pasien kelelahan kita. Nanti hubungannya sama ini Mbak, anu penjaminan, itu bisa dijamin ya? Itu kok masuk lagi kenapa? Gitu ya Mbak ya. Iya. Terus lagi pasien-pasien dengan perkiraan asuhan biaya tinggi, misalkan dengan operasi tumor otak ya Pak ya, itu kan biaya tinggi, membutuhkan waktu yang lama, itu termasuk nanti menjadi pasien asuhan dari NPP. Terus pasien-pasien yang nanti pemulangannya beresiko atau membutuhkan kontinuitas pelayanan, misalkan pasien-pasien dengan luka-luka gangren, luka di kaki gitu karena kencing manis, itu kan nanti di rumah kan membutuhkan perawatan. Nanti siapa ini yang rawat? Dari keluarganya atau ke fasilitas kesehatan terdekat, untuk makannya nanti gimana? Kayak gitu kita memikirkannya loh Mbak sampai ke situ. Terus yang lintas sektor seperti yang dibilang Mbak Ana di awal tadi, mulai dari Dinkes, Dinsos, kepolisian, itu lintas sektor ini semua ya. Itu dia. Semoga bisa dirasakan manfaatnya benar-benar dan Amin. pasien ataupun Amin. keluarga tuh merasakan ya. Iya. Coba lihat testimoni yang masuk. Masuk layar itu kan enak. Iya. Baik, mungkin bisa dirangkum atau pesan terkini di perjumpaan kali ini, Bapak Ibu. Silakan siapa perwakilannya untuk closing statement ataupun pesan-pesan yang Ini aja ya. Apa ya? Oh,
gini, jangan takut untuk berkonsultasi, walaupun kita MPP itu memang mungkin pasien tidak banyak tahu di belakang layar istilahnya itu ya, cuman enggak perlu takut untuk ke rumah sakit. Kami berlima MPP siap untuk membantu pelayanan di rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Itu mungkin ada tambahan closing statement dari yang lain? Silakan. Mbak Puji sudah cukup itu aja. Iya, Pak Joko mungkin ada yang mau ditambahkan? Pak Joko. Memang nggak kelihatan Mbak, ya nggak pernah maksudnya nggak kelihatan secara langsung, cuman ya kita berusaha dengan sebaik mungkin agar pasien itu mendapatkan pelayanan. mendapatkan haknya. Terakhir saya nanya, basicnya ini Oh basicnya. iya basicnya Iya. loh untuk menangani pelayanan prima MPP manajer kan nggak gampang ya, komunikasi, public speaking dan sebagainya. Apa basicnya? Kebetulan kalau kita di rumah Iya, sakit iya. Saleh ini kita semua adalah perawat. Tapi Perawat memang iya iya. masih sampai itu disiplin ilmunya apa lagi? Tapi perawat itu memang ada kriteria bisa Iya, masuk iya. ke situ. Terus sebetulnya ada juga, boleh juga selain perawat, ada juga yang dari dokter atau dari Bidan, ya. dari bidan atau dari profesi yang lain. Yang penting memahami regulasi yang ada di rumah sakit. Nah itu sebetulnya itu yang kebetulan kita ada perawat semua ya. Wah, terpilih dari sebanyak itu ya. Iya. Ini humasnya dari dulu. Iya. Baik. Terima kasih ya waktu Iya. menambah informasi dan edukasi buat kita mitra. Jadi terkait MPP itu tadi, manajer pelayanan pasien di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Semoga semakin meningkat layanannya seperti jargonnya pelayanan prima. Iya. Masyarakat juga Amin. ya, warga juga merasakan. Terima kasih narasumber, ada Pak Joko, Bu Pauline, Bu Mariana dan Bu Puji yang sudah datang Sama-sama. di percobaan kali ini. Nanti mungkin ada info-info selanjutnya. Ya. Iya. Ini lanjut di media sosialnya. Iya. Tentunya Selina masih menemani Anda nih tadi lapor sesi kedua tetap siap di sini.